Shalom adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Diana. Wow adik-adik, kakak senang sekali melihat adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semuanya semangat ya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke, mari adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jika sebentar kami beribadah Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian. Dan biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, minggu ini tema kita adalah otoritas. Password kita adalah tunduk, taat, siap. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Yeay adik-adik, kakak percaya adik-adik semua di sini pasti anak-anak yang taat. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita duduk yang manis yuk. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan padaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami padamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena Engkau begitu baik, sehingga Engkau memberikan kepada kami orang tua yang baik juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, cinta kami kepadamu dan kepada orang tua kami akan tetap ada sampai selama-lamanya. Bapa, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman itu bisa menjadi rema bagi hidup kami. Tuhan berkati kakak yang akan membagikan firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Hari ini kakak akan menyampaikan tentang otoritas. Nah, apa itu otoritas? Otoritas adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas hidup kita. Nah, apa kata Alkitab tentang otoritas?
Yuk kita lihat dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Otoritas berasal dari Allah, adik-adik. Jadi, kalau kita tidak taat pada otoritas, berarti kita tidak taat kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itu ada di dalam Ibrani 13 ayat 17. Nah, kita akan baca dengan teliti ya ayat ini. Di sini dikatakan, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, kalau di Indonesia, siapa otoritasmu? Ya, presiden. Nah, kalau di sekolah, siapa otoritasmu? Betul, kepala sekolah, guru-guru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otoritas dalam keluarga, adik-adik. Dalam keluarga, siapakah otoritasmu? Ya, itu adalah orang tuamu. Orang tuamu adalah otoritasmu yang ada di dalam keluarga. Kita harus tunduk dan taat kepada orang tua karena alasan pertama. Lihat ayatnya ya. Ada di Ibrani 13 ayat 17. Yang tadi, ya, mereka berjaga-jaga atasmu. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ya, betul, ini adalah gambar tentara. Tentara itu ngapain ya? Ya adik-adik, tentara itu berjaga-jaga atas keselamatan bangsa dan negara. Karena itu tanggung jawab mereka. Nah, orang tuamu juga seperti tentara ini loh. Mereka berjaga-jaga atasmu. Maksudnya, mereka bertanggung jawab atas dirimu sampai kamu beranjak dewasa. Orang tuamu lah yang diberikan otoritas untuk menjaga, mendidik, dan membesarkanmu. Nah, yang kedua adalah supaya orang tuamu mengasuhmu dengan gembira. Nah, kalau orang tuamu mengasuhmu dengan berkeluh kesah, tidak akan mendatangkan berkat bagi kamu maupun bagi semua. Tetapi kalau mereka mengasuhmu dengan gembira, pasti semuanya senang. Misalnya, kalau kamu taat melakukan perintah orang tua, pasti orang tua akan senang dan gembira untuk terus mendidik, membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Tetapi kalau kamunya bandel, siapa yang gak sedih, siapa yang gak kesel? Pasti orang tua jadi marah-marah. Siapa yang sering dimarahin papa mama? Ayo ngaku. Wah, kalau hari hujan, kita memakai payung ya. Jadi, tidak kehujanan adik-adik. Tapi, kalau kita berada di luar payung, maka kita pasti akan kehujanan. Nah adik-adik, otoritas itu seperti payung ini adik-adik, seperti payung perlindungan buat kita, yang melindungi kita dari apa? Dari serangan jahat, dari bahaya, dari segala sesuatu yang buruk. Jika kita hidup di dalam otoritas, maka kita akan terlindungi dari serangan kuasa jahat atau sesuatu yang berbahaya. Tetapi sebaliknya, jika kita berada
di luar otoritas, atau kita tidak taat, atau kita memberontak, maka kita akan mudah sekali diserang oleh kuasa jahat, adik-adik. Wah, cepet-cepet masuk deh. Nah, contoh kecil nih. Misalnya ada seorang anak dilarang ibunya main-main layangan di jalan. Dianya nggak taat pada otoritas. Istilahnya seperti keluar payung. Wah, gampang sekali iblis membuatnya celaka. Akibat tidak taat pada otoritas, anak itu bisa-bisa tertabrak kendaraan yang lewat kalau dia tidak taat. Jadi, taat pada otoritas itu hal yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, jika adik-adik sekarang sudah mengerti kalau kita harus berada di dalam otoritas, maka bagaimana sikap dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita baca yuk di dalam Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan baik. Nah, kalau disingkat menjadi TTS. Tunduk, taat, dan siap. Tunduk artinya kita respek atau menghormati orang tua kita atau otoritas kita. Taat artinya kita patuh pada perintah orang tua. Nah, siap artinya kita siap sedia untuk melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita. Jadi, kalau disuruh beli beras, jangan malas-malasan. Ingat TTS ya. Ayo adik-adik memiliki sikap TTS kepada orang tuamu. Oke, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat payung-payung otoritas yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Siapapun itu Tuhan, terutama di dalam keluarga, kami mau memiliki sikap tunduk, taat, dan siap. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami di dalam otoritas, kami akan terlindungi. Dan kami akan selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Baik, sekarang kita mau taat, menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangan, tutup matanya. Diberkatilah engkau adik-adik dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.